pada tataran sekarang atau dalam kondisi sekarang, tantangan agama itu semakin berat. Ya, itu semakin berat yang mana pundak ya tentang tegaknya agama itu adalah dari kalangan remaja sebagai generasi penerus bangsa dan generasi penerus umat. Saya menjadi teringat tentang kalimat ini. Nahnu subbanul yaum rijalul ghad. Bahwa kita adalah sekarang pemuda dan besok adalah pemimpin. Baik pemimpin bagi dirinya, baik pemimpin bagi keluarga, baik pemimpin di dalam masyarakat, dan pemimpin bagi negara. Ada 5 hal ya bahwa agama di era global ini memiliki tantangan. Yang pertama adalah fenomena hijrah. Kita tahu kalau di kalangan akademis atau di kalangan lembaga pendidikan kita sudah memahami ini semua. Yang mana hijrah sekarang sudah diartikan atau menyeleweng dari makna yang hakiki, dari makna yang esensial. Yaitu bahwa hijrah itu hanya sebatas menjadi tren. Hijrah hanya sebatas dipahami secara kulit arinya. Padahal hijrah itu adalah minad dzulumati ilan nur, yaitu dari kegelapan menuju ke terang benderang, atau dari suatu kebatilan menuju suatu kebenaran. Apa itu fenomena hijrah yang selama ini menjadi salah kaprah, salah tafsir, dan salah arti? Hijrah itu hanya dipahami secara sempit, yang mana itu hanya dilihat dari pakaian dan kelompok pengajian semata. Apa buktinya? Pengajian hijrah hanya dipahami sebatas, mohon sekali lagi yang tidak bicara untuk di mic-nya dimatiin. Jadi hanya sebatas pakaian. Saya contohkan. Banyak orang mengatakan bahwa kalau pakaian yang pada umumnya kita pakai atau dipakai oleh perempuan ketika tidak syar'i, maka dianggap belum hijrah secara kafah. Kemudian banyak panggilan ketika sebutan ukhti atau sesama perempuan tidak memanggil ukhti, maka itu dipandang belum hijrah secara kafah. Nah, inilah pemahaman yang sangat keliru. Indonesia itu tidak sama dengan negara lain. Ya, karena coraknya berbeda, konteks masyarakatnya berbeda, kearifan lokalnya itu berbeda. Maka yang kedua adalah kelompok pengajian. Banyak kita temukan bahwa kelompok pengajian itu harus menggunakan pakaian yang misal putih semua. Kalau tidak putih, gitu kan, maka dia tidak bisa ikut misal. Atau ketika dia tidak putih mungkin akan bisa dianggap bukan bagiannya. Nah, hal-hal inilah perlu kita pahami dan perlu kita lakukan redefinisi tentang hijrah itu sendiri. Kita harus mendefinisikan bahwa hijrah itu yang sebenarnya seperti apa. Ini tantangan Islam atau tantangan agama secara umum di era global. Yang kedua,
yaitu adanya banjir informasi, yaitu screen time. Yang mana dengan derasnya banjirnya informasi ini, seseorang sulit ya membedakan mana informasi yang tidak hoak dan mana informasi yang hoak. Mana informasi yang valid atau sahih yang bisa dipercaya dan mana informasi yang tidak sahih dan tidak dipercaya. Ya, kadang kita terjebak dengan informasi-informasi yang kita download, yang kita browsing. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah harus tabayun, atau dalam bahasa sekarang disebut dengan cross check, ya, atau saring sebelum sharing. Maka dari ini akan tercipta pendewasaan pikir, pendewasaan intelektual. Dari hal ini maka saya menjadi ingat apa yang dikatakan oleh Hasan Hanafi, kemudian yang disampaikan oleh Muhammad Imaroh, ya, karena ini kajiannya adalah para akademis, para mahasiswa dan yang lain. Ini perlu, ya. Sehingga dengan cara seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa memilah, ya, apakah yang di-share itu benar-benar valid adanya atau tidak. Misal kalau yang di-share itu adalah ayat Al-Quran, itu bersifat qot'i atau dhanni. Apakah ayat yang dijadikan dasar itu adalah muhkam atau mutasyabihat? Apakah ayat yang di-share itu, ya, itu mengalami nasikh dan mansukh apa tidak? Nah, ini sangat penting, tugas terutama bagi mahasiswa-mahasiswa UIN Wali Songo dan para webinar, anggota webinar yang kemungkinan ini di lembaga pendidikan. Tanpa ini, maka Islam itu bukan semakin baik, akan tetapi semakin hancur. Tantangan agama bukan menjadi terjawab, akan menjadi runyam. Nah, oleh hal ini, sekali lagi, maka harus bertabayun, atau dalam bahasa jurnalistik, ya, kebetulan saya background-nya adalah jurnalistik di S1-nya, itu adalah bagaimana menganalisis, ya, atau dalam bahasa Arabnya an-naqd, gitu kan, analisis bagaimana, analisis berita dan sebagainya, analisis kata dan sebagainya. Yang ketiga adalah pandangan eksklusivisme, di mana banyak orang yang lebih suka dakwah online dibanding, ya, dakwah secara langsung, secara tatap muka. Dari sini maka orang yang sudah, ya, merasa menyimak pengajian atau dakwah di online itu merasa sudah khatam, merasa sudah bisa menyerap ilmunya apa yang ada di online itu atau YouTube atau dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, kalau orang belajar lewat online, lewat YouTube, itu kan tidak langsung dengan gurunya. Maka saya menjadi teringat hadis Nabi, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka pada dasarnya, pada esensinya, dia belajar dengan setan. Ini harus dipahami betul, ya. Sehingga dengan cara-cara yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi pandangan eksklusivisme, pandangan yang merasa paling benar sendiri, pandangan yang merasa paling pintar sendiri, pandangan yang merasa paling hebat sendiri, dan pandangan yang merasa dia paling paham sendiri.
Dengan hal ini kita biarkan, maka yang terjadi adalah truth claim, sikap oportunis, ya, merasa orang tidak ada artinya, merasa kelompok lain tidak ada artinya, merasa ilmu orang lain tidak ada artinya. Maka dalam hal ini agama pun sama. Agama, ya, tanpa adanya masyarakat itu tidak akan bisa ditegakkan secara maksimal. Tetapi masyarakat tanpa ada agama, maka masyarakat itu menjadi liar, menjadi eksklusif, menjadi merasa paling hebat. Ini. Padahal setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, setiap orang itu memiliki pemikiran yang tidak sama. Maka dari sini, ketika eksklusivisme dalam beragama atau dalam hal apapun itu tidak dibenarkan. Bukankah Allah mengatakan innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian tantangan yang keempat adalah bahwa popularitas kalah dengan keilmuan. Nah ini, coba saya lihat di YouTube orang yang artis kemudian menjadi ustadzah, ya banyak sekali contoh itu. Orang itu, ya, oke lah dia itu doktor. Oke lah, ya, dia itu magister. Akan tetapi ketika dia S1, SMA atau S3-nya bukan dari kajian keislaman, tiba-tiba, ya, membahas tentang keislaman. Boleh. Tetapi harus yang menjadi catatan bahwa itu bukan bidangnya. Ketika bukan bidangnya, maka itu menjadi pemahaman secara parsial, tidak secara utuh dan kafah. Sehingga sekarang banyak, ya, kiai atau guru itu kalah tenar dengan ustadz atau ustadzah yang baru dari kalangan artis. Walaupun di sana ada artis kadang menentang atau protes kepada Allah, ya, seperti saya contohkan Neno Warisman dan sebagainya. Ada yang namanya Gus Nur yang tidak pernah pesantren dan sebagainya. Itu sampai menggugat Allah bahwa wahai Allah, jika engkau tidak menangkan pasangan nomor 2, saya takut tidak akan ada yang menyembahmu. Nah, ini kan pemahaman yang sangat kacau ini. Ya, ini sangat kacau. Ada siapa itu lagi yang artis Tahir itu, ya, dia mengangkat dirinya menjadi ustadz. Nah, ustadz itu bukan diangkat oleh dirinya, tetapi karena kemampuan ilmunya yang bisa memahami tentang nilai-nilai agama. Nah, ini penting. Jadi dia tidak ada background dari pesantren, tidak ada background dari keilmuan keislaman, tiba-tiba membahas Islam, kajian Islam, studi Islam. Nah, dia boleh tapi tidak sempurna. Saya misal, ketika saya, ya, kajian Islam itu sejak dari aliyah, ya, A1-nya apa, dari aliyah itu saya jurusan S1 yaitu agama sampai di jenjang S3. Maka di sini kalau saya belajar atau membahas tentang kimia, ya mungkin bisa, tetapi kan tidak sempurna. Pasti tidak akan kafah di sini. Nah, inilah yang perlu diluruskan oleh kita semua, apalagi dari anak UIN, gitu ya, alumni UIN. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah jebakan algoritma, kata kunci. Halo, mohon sekali lagi dimatikan, itu ada anak kecil. Oke.
Maka di sini kalau sampean jebakan algoritma di sini, pencarian kata kunci di Google itu semua akan terbuka. Tetapi yang terpenting itu adalah bisakah sampean memilah dan memilih. Supaya apa? Supaya sampean atau Bapak Ibu dan peserta webinar semua itu bisa memilih mana kebutuhannya. Misal saya contohkan, banyak ya mahasiswa kadang membuat tugas ya itu hanya berdasarkan browsing. Browsing bukan artikel, tetapi makalah orang yang belum teruji kemudian dijadikan referensi. Maka seringkali ketika ditanya browsingnya dari mana, dari ini, ya, belum teruji, kadang dia tidak memahami sendiri. Maksudnya apa? Saya tidak paham. Kebanyakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, hal-hal inilah perlu Bapak Ibu ya praktekkan atau untuk dihindari. Kenapa? Ya, materi ini penting disampaikan, yaitu penanggulangan intoleransi di kalangan milenial. Yang pertama adalah terorisme menyasar kaum milenial. Banyak sekali ya teroris-teroris ini. Kebetulan kemarin saya di Surabaya, ya, saya dengan Mas Ali Fauzi Mazni, itu adik dari Amrozi, ya, itu dari adik Amrozi, di mana dia sampai mengatakan penyesalan yang luar biasa. Keluarga atau saudara dari Amrozi itu 16 orang yang dipenjara. Ya, luar biasa ini. Dia menyesal betul. Sekarang dia mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian, YLP. Ya. Dari sini inilah nanti akan saya tunjukkan berapa persentase kalangan pelajar yang terpapar radikal dan tindakan intoleransi. Yang pertama itu tadi menyasar kaum milenial. Kebanyakan sekarang mahasiswa barusan kemarin itu ya, ada demo ya yang dilakukan oleh satu BEM di Jakarta, itu dia hanya mengambil orang ya sampai dibayar. Pak, ini demo apa? Saya tidak tahu. Saya hanya dibayar 40.000, saya hanya dibayar 35.000. Ada orang yang usianya sudah tua, asal tarik aja ikut demo. Tujuannya apa, Pak? Ini demo apa? Saya juga tidak tahu. Nah, inilah ya, hal-hal inilah perlu ya, perlu kita tanamkan kepada kaum milenial atau para mahasiswa. Kemudian yang kedua, kenapa kita sangat khawatir ya? Kenapa kita sangat khawatir? Karena disinyalir makin meningkatnya radikalisme di kalangan terdidik termasuk mahasiswa. Ya. Ini biasanya yang pertama itu adalah dari lingkungan, dan yang paling parah itu dari gurunya. Ya. Yang melakukan doktrinasi ketika proses pembelajaran. Nah, ini sangat-sangat bahaya. Tetapi yang lebih aneh lagi, yang melakukan doktrinasi itu adalah kebanyakan itu malah guru-guru yang ya bukan dari PAI. Nah, ini yang menjadi kacau ini. Seperti yang saya katakan tadi di awal. Saya mengatakan ini bukan dalam arti asal ngomong, akan tetapi ada fakta. Ada hasil dari survei penelitian. Yang selanjutnya adalah tidak adanya infiltrasi ajaran keagamaan. Ya, ini tidak ada infiltrasi sama sekali. Sehingga di sini ketika sampai memahami agama itu harus ada filtrasi.
Janganlah kamu tiba-tiba atau dengan mudah membenci atau mengkafirkan agama orang lain atau takfiri kepada orang lain. Misal sampean kepada Nasrani, tidak boleh sampean mengatakan itu adalah kafir. Karena apa? Pada dasarnya bahwa Nasrani itu juga termasuk agama samawi. Ketika engkau tidak mengakui agama Nasrani itu adalah agama samawi, maka keimanan sampan itu perlu dipertanyakan. Karena rukun iman itu adalah ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan seterusnya. Maka dari sini, sampai di dalam Al-Quran pun juga dijelaskan adalah lakum dinukum waliyatin. Di sana juga ada la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu. Ya, minal ghayyi dan seterusnya. Hal inilah sangat penting dalam ajaran-ajaran keagamaan. Misal begini, saya contohkan. Ketika sampai memahami kata Islam, jangan hanya dipahami artinya secara bahasa itu adalah keselamatan. Kalau hanya keselamatan saja, maka ini menjadi sempit pemahaman sampean. Karena Islam itu juga berarti ketundukan. Islam itu juga berarti keselamatan. Islam itu juga berarti kepasrahan. Islam itu juga berarti ketaatan, dan seterusnya. Kalau Salman mau mengkaji tentang Islam komprehensif, Neil Robinson, itu bukunya ada. Maka di sini, sama ketika sampai memahami Al-Quran, itu tidak hanya kata Al-Quran saja. Al-Quran bisa disebut dengan ada disebut dengan pembeda, ada petunjuk, dan seterusnya. Maka dari hal-hal inilah sampean harus bisa memahami betul. Sekarang banyak aliran-aliran neo-khawarij yang berkeliaran, seperti Salafi, Wahabi. Ini berkeliaran betul, gitu kan. Yang mana dia mengobok-ngobok furu'iyah. Ketika furu'iyah tidak mempan, maka dia itu menjadi yang akidah, esensi. Ya, dari sinilah satu sisi dia mengatakan al-bid'atu dolalah. Itu menjadi dasar utama. Tetapi kenapa tidak disinkronkan ketika ikhtilafi ummati rahmatun? Perbedaan di kalangan umatku itu adalah suatu rahmat. Ini sangat sangat penting pemahaman-pemahaman ini. Maka kalau hal-hal ini seperti ini diteruskan, maka Islam menjadi lebih mundur, bukan maju. Kita melihat pada abad 4 Hijriah, Islam runtuh di Cordoba, dikalahkan oleh Barat, itu karena ada stagnasi ilmu, stagnasi keilmuan, yang mana imbas dari islamisasi ilmu dan westernisasi ilmu. Maka di sini kita dikembalikan lagi bagaimana kita memahami ajaran Islam, baik itu secara antroposentris dan teoposentris. Satu sisi kita mengambil adalah Al-Quran itu sebagai konstruksi, konstruksi yang tidak kita bantahkan, kemudian kita selaraskan, atau kita masukkan pada dalam rangka menjawab fenomena-fenomena kenyataan, sehingga teoposentris dan antroposentris ini akan menjadi lebih hidup. Kajian Islam semakin semarak dan umat Islam semakin berkembang atau semakin mapan keintelektualannya. Kemudian yang terakhir adalah kekhawatiran di kalangan milenial adalah kekerasan diperlukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling bahaya. Banyak di kalangan pelajar atau di kalangan pemuda sering mengatakan begini, yang penting kita berani dulu, persoalan menang dan kalah persoalan belakang.
Banyak enggak ini? Ya. Banyak juga kita sering mendengar, wah zaman sekarang itu mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini perlu pemahaman. Ya, dari sini banyak orang yang mengatakan bahwa bullying itu adalah yang biasa. Ya, kekerasan itu sesuatu hal yang lumrah. Ini yang sudah menjangkiti para generasi muda kita. Di kalangan milenial ini sudah menjadi hal yang tidak tabu. Oke. Mengapa kekhawatiran ini perlu kita jawab, perlu kita selesaikan? Karena menurut survei yang pertama adalah penelitian dari Setara Institut yang dilakukan pada tahun 2015, di mana pelajar SMA di Jakarta dan di Bandung itu setuju ISIS pendiri negara Islam. Sehingga sampai kemarin baru ada kan, ada beberapa orang yang ditangkap oleh polisi di Garut yang ingin mencoba mendirikan negara Islam Indonesia. Bayangkan di sini ada 16,9% ya pelajar SMA di Jakarta dan di Bandung. Ini baru di Jakarta dan Bandung, belum di Semarang, belum di Solo, belum di luar Jawa dan sebagainya. Karena penyebaran peta intoleransi Indonesia sekarang sudah seperti jamur. Karena sudah tidak terdeteksi ketika zaman reformasi. Itu yang sangat-sangat fatal di situ. Kemudian ya penelitian dari Wahid Foundation ya itu sebanyak 150 juta Muslim Indonesia berpotensi bertindak radikal. Ya. Dan 600.000 orang pernah terlibat. Bayangkan ini. 150 juta Muslim berpotensi bertindak radikal. Padahal penduduk Indonesia itu 210 juta. Yang tidak berpotensi di sini itu berarti hanya 60 juta manusia atau rakyat. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian penelitian Lembaga Kajian Islam dan Pengetahuan ini ada pelajar dan mahasiswa di perguruan tinggi favorit telah terpapar radikalisme. Ya. Apa bukti dari terpaparnya itu adalah dari kegiatan-kegiatan. Ya. Ada yang mengatakan atau mengatasnamakan kelompok kajian ini, kajian itu kan? Ada kan? Banyak kan? Kemudian dalam kajian itu ya, organisasi mahasiswa tertentu menggunakan panggilannya adalah ukhti, akhwat, ikhwan dan sebagainya. Ini banyak banget ya. Sehingga di sini bahkan yang lebih parah, mereka itu setuju ya Pancasila dan Indonesia dan NKRI itu diganti. Sehingga di sini banyak peserta didik atau mahasiswa yang mengatakan bahwa negara Indonesia ini adalah toghut, ya, adalah pemimpinnya kafir dan sebagainya. Ini berangkat dari apa? Cara pandang yang sempit, ya. Ini terjadi karena ada doktrinasi, ya, kepada peserta didik dan mahasiswa, baik ketika di masyarakat sebagai salah satu anggota masyarakat, dan yang kedua karena ada doktrinasi ketika pembelajaran. Oke. Maka cara yang paling tepat ya, salah satunya bisa dilakukan dengan sikap moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku
selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, berimbang, dan tidak ekstrim dalam praktek beragama. Ya, ini bukan praktek agama ya, tapi praktek beragama. Sehingga secara umum, setiap individu pemeluk agama, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan sebagainya, itu harus ya menghormati, menghargai perbedaan yang ada di kalangan mereka. Ya. Sehingga sampai dalam pendidikan itu ada pendidikan karakter, ada yang 14 karakter, disiplin, religius, menghargai karya orang lain, menghargai pendapat orang lain, kewirausahaan, sopan santun, ya, dan sebagainya. Ini sangat penting. Maka ini selaras dengan apa yang di mukadimah saya singgung tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sebagai umat Islam dalam satu hari itu syahadat berapa kali? Kan sering kita lakukan. Mohon Dewi Kholis Ningsih dimatiin. Ya, ini ketika kita sholat, ya syahadat lakukan. Jangan dalam sebatas tataran syahadat. Tetapi esensi syahadat itu adalah persaksian saman kepada Allah Subhanahu wa taala dan persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saman sudah bersaksi atas nama Tuhan, Tuhan itu adalah Maha mendengar dan sebagainya, maka di sana adalah sampean harus mengikrarkan diri Islam, mengikrarkan diri orang yang beriman, dan mengikrarkan diri harus menjadi orang yang ihsan. Ini penting. Ya. Kemudian ketika sampai mengikrarkan bahwa Muhammad Nabi terakhir dan Nabi kita, minimal sampean harus bisa mengambil uswah. Ya. Minimal adalah mengambil uswah tentang rahmat bagi alam ini. Ya. Maka dalam kajian yang anak-anak mahasiswa itu ada maqasid syariah. Ya, melindungi diri, melindungi agama, melindungi harta dan sebagainya. Ini penting, perlu kita pahami. Bukan hanya menghargai pada tapi juga bisa memahami lingkungan dan sebagainya. Nah, ini moderasi beragama sebenarnya terjadi tidak hanya di Indonesia, akan tetapi bahkan di seluruh dunia yang ya dideklarasikan ketika di Bandung, yaitu Abu Dhabi Declaration 4 Februari. Nah ini, bahwa Muslim, musuh bersama kita ini sesungguhnya adalah ekstremis akut, ya, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, rasa benci, ya, di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Ini yang membahayakan. Sehingga apa? Agama hanya dijadikan sebagai aspirasi, bukan inspirasi. Maka benar kata Gus Yakut atau Gus Menteri Agama, bahwa Islam itu harus dijadikan sebagai inspirasi, jangan dijadikan aspirasi. Nah, dengan menjadikan agama sebagai inspirasi, maka kita ada kontrol, ya, diktum-diktum agama. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduha ila Allah wa rasul. Kemudian ada sehingga apa yang dikatakan taraktum fikum amraini lan tadilu in tamassaktum bima kitaballah wa sunnatur rasul, itu akan bisa terlaksana dengan baik. Ya, sehingga dengan cara-cara seperti ini, ya perlu kita semarakkan. Apalagi ini adalah visi negara. Kemudian yang di breakdown kepada ke seluruh kementerian. Jadi tidak hanya Kementerian Agama yang mengumandangkan moderasi beragama. Kementerian Kelautan, ya, tidak hanya di kampus saja, ya.
Ini yang dikumandangkan. Padahal di tataran masyarakat, sebagai seorang dai dan semuanya wajib mengumandangkan ini. Bahkan di Kementerian UMKM misal, pemberdayaan masyarakat, transmigrasi, ini semua ada moderasi beragama ini. Oke. Lah, apa sih sebenarnya moderasi beragama ini penting diberikan? Karena pada dasarnya esensi moderasi beragama yaitu mewujudkan religiositas sosial. Apa artinya religiositas sosial? Itu adalah dalam beragama dia baik, dalam bersosial itu dia baik. Maka dengan cara seperti ini akan terwujud yaitu rahmatal likulli akilin wa rahmatal likulli ghairi akilin. Apa itu? Ya, rahmatal likulli akilin yaitu bahwa seseorang itu harus senantiasa berbuat baik dan penuh kasih sayang kepada siapa saja. Bukankah Allah menciptakan manusia antara laki-laki dan perempuan secara berbangsa itu adalah lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Ya, saling kenal mengenal ini otomatis kan dengan cara kasih sayang, bukan dengan cara ekstrim, dengan cara kasar. Yang kedua adalah tentang rahmatal likulli ghairi akilin, yaitu kasih sayang selain kepada manusia, kepada apa saja. Ya, seseorang juga harus bersikap rahmat kepada siapapun dan apapun. Kalau dalam kuliah ini biasanya dikaji dalam mata kuliah usul fikih atau maqasid syariah. Ya, ini penting. Ya, ini banyak sekali kalau di UIN itu ada mata kuliah khusus untuk mengkaji total secara ini. Maka dengan demikian, kedua model tadi, rahmatal likulli ghairi akilin dan rahmatal likulli akilin, itu benar-benar menjadi terbukti, menjadi terwujud. Yang mana dengan cara seperti itu kita mampu menghadirkan Islam itu damai. Islam itu adalah jiwa keselamatan. Islam itu adalah ketaatan. Islam itu adalah ketundukan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena esensi moderasi beragama embrionya itu adalah perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah yang disebut dengan Piagam Madani. Ya, di mana saat itu Nabi meletakkan Hajar Aswad di mana kaum Aus dan Khazraj itu dua golongan atau suku yang kuat saling bertentangan dan saling ingin menang sendiri. Kemudian Nabi membuat perjanjian dan Nabi sendiri itu yang datang paling duluan. Namun Nabi tidak melakukan peletakan Hajar Aswad itu sendiri, akan tetapi dibantu oleh para suku Aus dan Khazraj. Ini embrio dari moderasi beragama atau dalam Islam disebut dengan Islam wasatiyah. Selanjutnya, bahwa pentingnya penanaman moderasi beragama di kalangan milenial, tujuannya apa sih? Yaitu agar mampu para kaum milenial itu mengaktualisasikan agama yang ramah. Ya, agama yang toleran, agama yang menghargai. Agama itu santun, bukan saling menghancurkan, ya. Bukan dengan kekerasan, agama itu ramah, bukan dengan menghardik dan sebagainya. Nah, tujuan ini, ya, pentingnya penanaman ini supaya apa? Dalam diri kaum milenial, ya, generasi muda sekarang muncul sikap bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Tidak bisa ditentang. Ya, karena sudah ketentuan dari Allah. Kemudian
bahwa keanekaragaman adalah fitrah bangsa. Ya. Misal begini, ketika sampean merasa Islam paling banyak, kemudian tidak Islam sampean usir, ya tidak bisa. Karena ini bukan negara Islam. Karena negara ini bukan negara umat Islam saja. Ya, yang bersumbangsi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia bukan Islam saja. Semua saling membau. Ya, ada Kristen, ada Islam, ada Konghucu dan sebagainya. Maka dalam sejarahnya ada penghilangan 7 kata pada sila pertama Pancasila. Kemudian tujuan yang ketiga adalah supaya kaum milenial itu memahami bahwa Pancasila adalah cermin nilai asli masyarakat. Tidak bisa, jangan Pancasila diganti khilafah. Tidak bisa ketika Pancasila sama ganti imamah. Ya, tidak bisa itu. Karena ini adalah Pancasila adalah ruhnya. Ya. Coba, kalau Pancasila diganti dengan imamah atau khilafah, lantas yang tidak Islam itu harus hidup di mana? Harus sampai taruh di mana? Di negara mana? Di masyarakat mana? Padahal Allah sendiri memberi kebebasan ya untuk hidup ya di bumi Allah antara langit dan bumi kan. Allah saja maha moderat, masa kenapa manusia tidak moderat? Allah mengatakan kan sikap moderatnya Allah kan. Jika kamu beriman kepadaku, berimanlah. Tetapi jika kamu mau kafir, ya kafirlah, tidak apa-apa. Tapi ingat, inna adabi lasati. Ya. Maka disinilah ini penting. Bahwa bangsa Indonesia adalah beragama. Ya. Tujuannya adalah yang terakhir bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Sehingga apa? Yang aliran-aliran kepercayaan itu bukan di Kementerian Agama, akan tapi ada di kebudayaan. Ya, karena aliran kepercayaan itu adalah bukan agama. Oke. Selanjutnya, apa sih nilai moderasi beragama itu? Yang pertama adalah tawasud. Tidak terjebak pada sikap eksklusivisme. Yang kedua adalah tawazun, berimbang dalam melakukan pertimbangan hukum dan kebijakan. Kemudian ada ta'adud atau i'tidal, bersikap adil dalam menyikapi suatu persoalan. Ya, ada lagi tasamuh atau toleransi di sini, yaitu toleran ya terhadap perbedaan yang ada, baik dalam beragama, baik dalam pemikiran, baik dalam keyakinan, baik dalam sosial budaya, politik, dan yang lainnya. Kemudian al-musyawah, bagaimana kita memandang bahwa kita itu adalah sama, yaitu kesetaraan dan kesederajatan. Tidak ada orang yang baik di sisi Allah kecuali takwanya. Innallaha la yanzuru ila samikum wa la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ya, ini sangat jelas. Kemudian ada as-sura, jangan menang sendiri, yaitu berbasis demokrasi, yaitu wasyawirhum fil amri. Ya, pecahkanlah semua persoalanmu itu dalam jalan bermusyawarah. Kemudian adalah islah, ya, menghilangkan segala sifat permusuhan dan ya, perilaku yang kedua belah pihak. Kemudian al-aulawiyah, bersikap prioritas dalam kehidupan. Kemudian ada tatawur wal ibtikar, yaitu bersikap dinamis. Sehingga apa? Dengan cara seperti ini, dinamis dan inovatif, Saman akan bisa memahami, oh, ternyata saya tidak sama dengan dia tidak sama dengan kita.
berbeda itu tidak sekaligus tidak bisa kerjasama. Justru dengan berbeda, maka itu bisa menggalang kekuatan yang luar biasa. Oke? Ada 4 pilar moderasi beragama. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah agama, yang keempat adalah pemerintah. Keempat pilar moderasi beragama ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Misal saya contohkan, ketika di dalam keluarga orang tua tidak menumbuhkan sikap moderasi, ya, tidak menumbuhkan sikap wasatiyah, jangan harap ya anak itu bisa mewujudkan atau memiliki sikap toleransi yang baik. Kemudian ketika dalam pendidikan itu masih terjadi doktrin, ya, semua peserta didik atau salah satu peserta didik harus mengikuti madhab atau aliran yang dianut oleh pendidik atau dosennya, maka di situ akan menjadi ambigu juga. Satu sisi keluarga sudah baik, tapi di dalam pendidikan juga tidak dilakukan atau tidak diupayakan hal seperti itu. Masih lama ini, Pak Moderator, saya. Sampai jam berapa ini saya presentasi? Sampai 10.45, Pak. Oke, masih ada waktu 30 menit. Kemudian agama. Tadi sudah saya singgung. Agama harus dijadikan sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Ya, jangan agama dijadikan sebagai alat, tetapi dijadikan sebagai konstruksi. Yang keempat adalah pemerintah. Banyak sekarang itu yang menyalahkan pemerintah, padahal dia tidak paham atau mungkin belum paham bahwa memang tugas pemerintah salah satunya adalah yaitu harus menghilangkan intoleransi, bahwa rakyat di mata negara itu sama. Jangan hanya karena Islam itu mayoritas kemudian ya diperhatikan yang paling luar biasa dengan menindas orang lain dan sebagainya. Nah, ketika ada Densus 88 dan sebagainya, itu tujuannya adalah pemerintah melaksanakan tugasnya dalam melindungi rakyatnya. Itu tugas pemerintah dalam melindungi negara dan sebagainya. Ini sangat penting. Sehingga komponen keempat ini, ya, pilar 4 ini, keluarga, pendidikan, agama, dan pemerintah, itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Apalagi kalau dalam konteks tujuan pendidikan Islam. Ya, mungkin Bapak Ibu yang guru yang ikut di sini ini sudah di luar kepala. Ya, bagaimana tujuan pendidikan Islam? Kemudian DRPP kecuali mapel agama dan PKN itu ada KI 1. Ya kan, menghubungkan peristiwa di masyarakat secara aktual dan faktual dengan nilai-nilai agama. Ini yang sudah ditempuh oleh Kemenak RI. Ini KI 1-nya, ya, atau Kemendikbud itu juga sudah melakukan ini. Ini tujuannya hanya satu, supaya pendidikan itu mampu membina, mampu mencetak ya peserta didik dan mahasiswa yang memiliki sifat dan memiliki sikap moderat, yang memiliki sikap adiluhung, yang tidak mencederai orang lain, apalagi menghinakan orang lain. Maka dari situ, bagaimana gerak langkah? Ya, ini tadi gerak langkahnya adalah harus memutus ya mata rantai masyarakat dari sumber-sumber berkembangnya pola pikir atau virus intoleransi. Baik itu mensinergikan sehingga dalam pendidikan itu adalah visit home, kemudian ada catatan anekdot, ada catatan perkembangan siswa dan sebagainya. Ini bukan tidak ada artinya dalam proses pendidikan. Sehingga ada perwalian,
ya, kemudian di KKN ada DPL dan sebagainya. Ini penting. Tujuannya adalah apa? Untuk memutuskan ya atau memutus virus-virus intoleran radikal dan terorisme itu sendiri. Kemudian, apa sih tanggung jawab ya kaum milenial di era global ini supaya dia tidak memiliki sikap intoleransi? Yang pertama, harus si globalisasi atau si globality. Harus memahami bagaimana Islam itu dimaknai dan dipraktekkan di bagian lain dunia. Misal begini, orang selama ini kadang menjadi suatu ambigu pemahamannya. Indonesia dipaksa seperti Arab. Indonesia dipaksa seperti Afghanistan. Indonesia dipaksa seperti Syria. Indonesia dipaksa seperti Turki. Dan sebagainya. Belum tentu ya bisa dipraktekkan di sini. Padahal negara yang moderat itu adalah Indonesia. Turki itu lebih condong sosialis, sekuler, yang mana pendirinya adalah Kemal Atatürk, sampai sekarang mau diubah sedikit demi sedikit. Kemudian Arab Saudi itu justru malah lebih mendekati pada liberal. Ya. Apalagi Singapura dan sebagainya. Ini harus kita pahami. Jadi memahami jangan paksakan Indonesia menjadi Arab, tidak bisa. Arab itu sukunya ada berapa, bahasanya ada berapa, pulaunya ada berapa. Indonesia bahasanya lebih dari 500. Ya, pulaunya lebih dari 17.000. Agamanya lebih dari 4. Ya, itu aja belum aliran kepercayaan. Bahasanya ada berapa? Ya, sukunya ada berapa? Ini penting perlu dipahami. Kemudian yang kedua adalah respon locality atau respon lokal. Jadi memahami bagaimana Islam dimaknai dan beradaptasi dengan unsur kearifan dan budaya lokal. Ketika ada Islam Nusantara dituduh NU mendirikan atau menciptakan agama baru. Loh, ini pemahaman yang kacau ini. Ya. Kenapa kacau? Islam Nusantara itu adalah suatu ikhtiar NU untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia dengan ya corak keislaman. Ya. Kemudian di Muhammadiyah disebut dengan atau menggunakan istilah Islam berkemajuan. Ini sama, bukan menciptakan agama baru. Lah, ini sebenarnya bukan menciptakan agama baru. Nah, pemahaman-pemahaman inilah yang penting. Maka di sini kearifan lokal itu basisnya itu. Misal begini saya contohkan. Ketika Islam masuk di Indonesia, itu adalah agama terakhir masuk di Indonesia. Mau tidak mau, ya, tidak bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, ya, kebiasaan-kebiasaan agama yang lalu. Karena apa? Medianya memang itu. Sehingga Islam masuk di Indonesia itu ada beberapa jalur. Ada dakwah, ada tasawuf, ada perkawinan, ada perdagangan, ada seni dan budaya, banyak banget. Inilah supaya Islam tidak tercerabut dari masyarakat. Caranya bagaimana? Ya, memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual-ritual budaya Indonesia. Tahlil disebut dipandang ada yang memandang bid'ah. Loh, bid'ahnya itu di mana? Wong tahlil itu kan bacaan Al-Qur'an. Masa membaca Al-Qur'an bid'ah? Akhiran an itu kan pekerjaan, yaitu membaca tahlil, kan begitu kan? Nah, ini pemahaman-pemahaman ini perlu dikaji lebih dalam.
Kemudian yang ketiga adalah bahwa kaum milenial itu harus think moderasi, yaitu harus memiliki pemikiran dalam perspektif yang moderat, tidak ekstrim, tidak liberal. Ini kadang ada orang memahami, loh radikal itu kan boleh. Boleh Pak, boleh Bu, boleh Mas, tapi dalam pemikiran. Bukan radikal dalam tindakan. Pak, misal saya fanatik dalam agama, boleh, dan itu wajib hukumnya malah fanatik dalam agama. Tetapi kefanatikanmu itu jangan dipaksakan kepada orang lain. Kamu bersikap inklusif dalam beragama boleh, tapi untuk dirimu. Jangan dipaksakan kepada orang lain. Ini yang kadang salah. Nah, ketika tanggung jawab kaum milenial ini bisa dilakukan, maka akan terjadi suatu output, ya, menghasilkan output yang pertama, mampu menyatukan atau mengapresiasikan unsur robbaniyah dan insaniyah. Jadi hablum minallah dengan hablum minannas itu menjadi seimbang. Kita tidak bersikap hedonis, ya, atau ada kesatuan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Mengapa hal ini penting? Karena apa? Dalam setiap manusia, di dalam dirinya itu ada nur ilahi. Kemudian outcome yang kedua adalah mampu mengkombinasi antara madya dan ruhiyah, yaitu materialisme dan spiritualisme. Itu yang ketiga adalah mampu menggabungkan antara wahyu dan akal. Wahyu sebagai dalil nakli dan akal sebagai dalil akli. Sehingga bisa membedakan mana maslahatul ummah dan mana masalah individu. Dengan cara demikian, maka tiga nilai, ya, dimensi ukhuwah, baik ukhuwah basyariah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah, itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariah terkait dengan indikator nilai moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan. Kita harus mendasarkan pada PBNU, P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, N NKRI, U Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini penting. Kemudian akan memunculkan toleransi, kemudian bisa mencegah anti kekerasan, dan mampu memiliki sikap kearifan pada budaya lokal. Sebagai penutup, bahwa sikap moderat adalah suatu keniscayaan dalam setiap kehidupan untuk mewujudkan manusia yang memiliki religiositas sosial. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan saya kembalikan pada moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman webinar barangkali ada yang mau bertanya. Izin masuk ya. Terima kasih ya ke Pak Ya, Bu, silakan. ke Pak Nuradi yang telah Monggo. ya, oke. Terima kasih.
kepada Bu Nurhadi yang telah tadi memaparkan materi. Masya Allah ya, luar biasa sekali ilmu yang telah disampaikan. Semoga teman-teman juga bisa menyerap tadi gitu ya. Mungkin kalau saya bertanya ini mau bertanya, kalau contoh konkret gitu ya Pak ya, untuk menanamkan sikap moderasi beragama ke mahasiswa gitu ya, yang paling gampang kita aplikasikan dalam perkuliahan gitu Pak. Terutama ini misalkan kan saya ini kan ngajar ya kimia gitu ya, gimana bisa nggak ya mengkombinasikan antara kimia dengan moderasi beragama sehingga mereka tuh selain dapat ilmu dunia, mereka juga dapat ilmu akhirat juga. Kadang tuh kita udah dapat teorinya gitu Pak, tapi kalau untuk mengaplikasikannya itu susah gitu ya untuk ke mereka gitu ya. Jadi kira-kira hal konkret apa yang bisa kita berikan atau yang dapat dicontohkan maupun disampaikan gitu ya ke mahasiswa sehingga mereka mudah juga dalam mengaplikasikan ke kehidupan di perkuliahan maupun di kesehariannya. Mungkin seperti itu Bapak. Nanti bisa dijawab dan bisa didengarkan oleh teman-teman juga. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain? Ini ada pertanyaan dari via chat, Pak. Oke. Dari Saudara Hanif, izin bertanya, kenapa pilar moderasi beragama yang pertama itu justru datang dari keluarga, bukan dari agama itu sendiri? Bukan dari agama itu sendiri jika memang pilar-pilar itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi kenapa pilar yang pertama itu datang dari keluarga, bukan agama sendiri? Oke, dua dulu ya. Ya, Pak. Oke, waktunya masih panjang. Oke, terima kasih Bu Rais. Ini Bu Rais. Ada Mbak, ada yang melambaikan tangan itu nanti. Mungkin tambah satu, Pak Mustafa. 3 tidak apa-apa. Ya, 3 dulu. Pak Mustafa, silakan. Silakan Pak Mustafa. Oh, tidak. Tidak ada jawaban. Oke, 2 dulu. Ini Bu Rais sebenarnya ini aku jadi takut Bu Rais ini. Takut kenapa, Pak? Takutnya jawaban saya tidak sesuai dengan ekspektasi Ibu. Ini Bu, ya, kita sama-sama belajar ya Bu. Oke, kebetulan saya juga mengajar moderasi beragama Bu, mata kuliah. Saya sebelumnya tanya begini Bu, ketika Ibu dalam mengajar perkuliahan, walaupun materi kimia, berarti sering enggak menghubungkan materi kimia itu dengan ayat-ayat Al-Quran, Bu? Iya Pak. Jadi kadang kita mencoba kan, kita juga basicnya itu unit of science gitu ya Pak ya. Jadi mencoba menyisipkan sedikit-sedikit walaupun kan susah ya Pak ya. Oh susah, gampang Bu, gampang. Iya, Saya ada buku tentang materi ya kimia. Setiap submateri itu ada dalilnya, baik Al-Quran dan hadis. Ya, itu saya punya. Jadi begini Bu, kadang kita sadari, ya kita sadari atau tidak kita sadari, kita sering melakukan sebagai guru dan dosen. Contoh kecil Bu ya, kadang kita melanggar sikap moderat dan mendidik mahasiswa itu tidak baik. Contoh begini, ketika mahasiswa masuk kuliah terlambat, guru atau dosen itu muaranya sampai ubun-ubun kan, dan kata-kata kadang keluar begini, kamu itu niat kuliah apa tidak? Ya, kuliah kok terlambat begitu, itu kan, nggak niat kamu kuliah. Sering terjadi itu Bu Rais? mungkin kadang dulu waktu kuliah offline. Oke, titik. Iya ya Pak ya. Titik. Tetapi saya balik, ketika dosen atau guru terlambat dengan swantenya itu mengatakan begini kan,
Mohon maaf anak-anak, saya terlambat. Mohon maaf ya. Begitu kan? Ini moderat enggak, Bu? Adil Oke, enggak? Pak. Nah, Mungkin kita nggak sadar itu ya, Pak ya. iya, ini perlu ditanamkan. Yang kedua, saya contohkan lagi. Banyak ketika guru mengajar itu kadang dengan seenaknya membawa HP dan menerima HP kan dalam kelas kan. Coba ketika mahasiswa diajar main HP, bagaimana perasaan guru? Langsung meledak kan? Ya enggak, Bu? Oke, Pak. Nah, inilah contoh kecil, Bu. Ini baru 2 contoh kecil. Bagaimana mengaktualisasikan sikap moderat. Kemudian ada juga begini, ya. Ketika kita ya sama-sama dosen, ketika mengajar itu tidak bisa, kemudian dengan sebelah keputusan individu dosen, besok diganti jam sekian hari sekian, gitu kan? Tanpa minta pertimbangan kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa tabrakan apa tidak, kan gitu kan? Ya enggak? Nah, ini penting. Kalau itu insya Allah enggak sih, Pak. Nah, Lalu komunikasi dulu. ya, kemudian begini lagi, Bu. Pernah enggak kita melakukan ketika tanya mahasiswa, belum dijawab itu loh, sudah dilempar kepada mahasiswa lain? Pernah enggak hal-hal seperti ini? Ini berarti tidak menanamkan sikap moderat. Kok bisa, Pak? Iya. Tidak memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berpikir, untuk berpendapat. Padahal pembelajaran berbasis eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Maka di sini yang diutamakan adalah bagaimana sikap dinamis kita dalam proses pembelajaran, yaitu tatawur wal ibtikar. Bagaimana kita menghargai siswa, karena apa? Siswa atau mahasiswa itu bukan tabula rasa. Yang otaknya sama, yang cara berpikirnya sama-sama cepat. Ada yang lambat, ada yang cepat. Kadang ada yang diterangkan 1 kali sudah paham, diterangkan 2 kali semakin bingung, diterangkan 4 kali semakin blank, tidak paham. Nah, dari inilah bagaimana kita melakukan sikap pendekatan yang berbeda. Karena apa? Tugas dosen, tugas guru itu bukan center teaching, akan tapi center study, ya, atau center study. Jadi berbasis pada siswa. Maka dari sini inilah, maka prinsip dalam pembelajaran yang pertama adalah harus memperhatikan kemampuan dan kebutuhan siswa atau peserta didik atau mahasiswa. Nah, kalau hanya mengajar, itu yang penting selesai materi, siapapun bisa, tidak perlu sarjana, bisa kalau asal ngomong. Maka di sini fungsi pendidik dan dosen itu ada 10. Ada fasilitator, ada mediator, itu kan, dan sebagainya. Nah, dari sinilah ketika guru ya mengamalkan atau melaksanakan 10 fungsi dosen dan guru itu, maka secara tidak langsung dan tidak mustahil sikap atau nilai-nilai moderasi ini bisa dengan baik. 1. Yang kedua, ya, ketika dalam konteks pembelajaran, jangan sampai kita melakukan doktrin kepada peserta didik yang berbeda aliran dengan kita. Karena apa? Ini berbeda aliran, Bu, ya, bukan berbeda agama, ya. Konteksnya UIN, konteksnya MTS dan sebagainya. Biarlah mereka berselancar dengan keilmuannya. Biarlah mereka berselancar dengan pemahaman madhabnya. Kita hanya mendampingi. Kita hanya meluruskan ketika terjadi suatu kesalahan.
Burung rampung, alhamdulillah. Oke. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Hanif. Kenapa pilar yang pertama itu keluarga, bukan agama? Begitu ya. Begini, Mas. Agama itu bisa diterjemahkan atau bisa dibumikan itu kan melalui keluarga salah satunya. Kenapa keluarga ini penting menjadi fondasi pertama adalah karena yang bersama selama 24 jam itu keluarga. Agama itu kan benda mati, Mas. Iya kan? Agama itu kan benda mati. Ya, atau di sini beda ketika tokoh agama ya. Maka ketika agama itu, tadi sudah saya singgung, pendidikan sebaik apapun, tapi di keluarga itu penanamannya tidak baik, ya nonsen, tidak akan baik. Agama itu masih bersifat sakral, masih bahasa langit. Ya. Yang bisa membumikan, yang bisa menjadikan bahasa langit itu menjadi bahasa bumi adalah keluarga dan pendidikan. Seperti itu, Mas Hani. Sehingga di sini utama atau yang paling utama adalah keluarga. Banyak kan ada kasus gitu. Itu sampai anak kemarin ada orang Nasrani masuk kepada Islam sampai anak itu ya diajukan ke pengadilan oleh orang tuanya untuk dihukum. Nah, ini. Karena tidak sadar. Ada lagi yang Saifuddin itu, siapa itu? Yang Islam kemudian masuk Kristen, yang sekarang baru menyerang Islam dan semuanya itu, padahal dia mengakunya pernah menjadi staf, ya, guru di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Dia mengajar ilmu tafsir. No. Ini berarti kan bisa memperlihatkan sejauh mana dia itu pemahaman tafsirnya dangkal apa tidak dangkal. Ya, ini sangat penting. Itu Mas Hanif. Oke, sementara dari saya, mudah-mudahan jawaban saya belum puas, baik Bu Rais Nur Latifah maupun Mas Hanif. Terima kasih. Sehingga dengan demikian bisa kita menggali dan terus menggali. Terima kasih. Kami persilakan kepada moderator. Ya, ini yang terakhir, Pak. Kan tadi ada pendapat bahwa orang tanpa agama itu akan barbar dan tidak punya dasar. Tetapi penanya ini melihat fakta bahwa di era sekarang negara paling ateis pun seperti Republik Ceko itu malah lebih stabil dan harmonis, terus tidak ada kriminalitas dan tingkat korupsi itu rendah. Dan perekonomiannya pun maju, padahal di sini nggak ada keyakinan atau ateis. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya dengan fakta tersebut? Jadi, apakah ada faktor lain yang menjadikan barbarnya sebuah peradaban? Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan dari siapa? Faisal. Oh, Faisal. Ini pertanyaan tingkat dewa ini. Begini. Masuk, Pak. Agama, saya ambil dulu begini ya. Berangkat atau diambil dari bahasa Sanskerta. Ya. Yaitu A, tidak gama kekerasan, yaitu meminimalisir kekerasan. Dari sini ya, tadi sudah saya singgung bahwa dalam diri manusia itu adalah nur ilahi. Ada nilai-nilai ketuhanan. Hanya manusia kadang itu tidak mengakui atau mencederainya, atau mungkin dia itu menaifkan itu. Terkait dengan Ceko tadi, ya, yang ateis, ya, itu adalah kesadaran. Kesadaran dalam jiwa manusia itu dilandasi dari dari bagaimana berpikir dewasa kan.
Ketika berpikir dewasa, maka itu akan menjadi habituasi. Ya, habituasi itu adalah kesadaran yang sudah tertanam dan kemudian menjadi kebiasaan. Bagaimana kaitannya dengan agama itu? Padahal tidak ada agama. Ya, karena apa? Di sana, walaupun tidak ada agama, dia itu berpikir ateis. Ya, berpikir ateis. Apakah survei itu, ya, survei yang stabil dan sebagainya, mungkin, ya, karena saya belum membuktikan ini, membuktikan hasil surveinya itu, faktor pertama itu apa? Apakah karena kesadaran, ataukah karena apa? Nah, kesadaran itu muncul dari diri manusia, yang ada di dalamnya adalah nur ilahi itu. Saya contohkan misal begini. Ketika orang walaupun tidak beragama, dalam tatanan masyarakat, atau Islam KTP lah dalam bahasa kita, ketika dia terhantuk batu, padahal tidak pernah sholat, ya, dia sering melakukan kemaksiatan, misal terhantuk batu, pasti dia mengatakan atau menyebut nama Tuhan, enggak? Ya Allah, aduh Gusti sakit, kan? Ya Rob, my God, atau kata-kata yang lain. Maka secara tidak langsung bahwa diri manusia, dalam diri manusia adalah nur ilahi. Lah, kesadaran itu adalah yang muncul sebenarnya adalah nilai-nilai keagamaan. Oke. Maka dari sini setiap agama itu mengajarkan sikap moderasi. Sikap bagaimana Islam itu dengan moderasinya, Kristen dengan kasih sayangnya, ya, kemudian ada Konghucu, ada Protestan, ya, ada Hindu dan Buddha, semua ada. Lah, ketika dia tidak beragama tadi, sekali lagi dia barbar, ya. Ketika dia barbar dalam konteks perilakunya atau dia barbar dalam pemahamannya, itu pasti di dalam dirinya yang mengendalikan adalah kesadaran. Padahal kesadaran itu adalah dari Tuhan. Ya, innal huda hudallah di situ. Maka pasti di sana ada nilai-nilai keagamaan walaupun diakui atau tidak, walaupun dia dikhianati apa tidak. Bahwa dalam diri manusia itu adalah nur ilahi. Pancaran-pancaran keagamaan, pancaran-pancaran firman Tuhan. Gitu Pak Faisal. Terima kasih. Monggo kami persilakan. Kalau masih ada pertanyaan yang lain, atau bisa langsung, tidak harus pakai chat. Silakan yang mau bertanya. Admin, izin bertanya, admin. Mau menanggapi boleh, Mbak Moderator? Ya, silakan. Pak, kalau begitu apakah dengan secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa orang-orang yang berada di Swedia kemudian di Republik Ceko itu orang-orang yang beragama? Bukan, Mas. Tadi ya, sudah saya singgung bahwa dia itu bukan, walaupun dia bukan beragama secara kenyataannya, akan tetapi dalam diri manusia itu pasti ada nilai-nilai agama yang itu sebenarnya dikhianati. Sampai ada begini, Mas, ya. Kalau jenengan pernah membaca begini. Rusia itu kurangnya apa? Kurangnya ateis apa Rusia? Sampai ada pastor mengatakan begini, ya, bahwa Rusia itu akan menjadi barometer Islam dunia, ya, yang selama ini atau sekarang Kristen itu sudah berkurang sekitar 15 juta. Islam itu sudah 28 juta. Kalau tidak salah, ya. Sehingga perkembangan luar biasa. Itu hanya diambil dari, ya, perkataan pastor dalam waktu misa gereja itu mengatakan begini. Lihatlah wahai para jamaah,
orang tua perempuan di depan ini, dia tiap hari ke gereja, yang mengantarkan adalah orang Islam, pemuda Islam. Dan pemuda Islam itu sampai menunggui ketika nenek tua ini melakukan ya misalnya atau sembahyangnya, gereja selesai dan dia tidak memungut biaya apapun. Karena Islam melarang memungut upah dari orang lansia. Kaidahnya ini kan ada, Mas, dalam Islam kan? Ya kan? Secara tidak langsung, pastor itu adalah bukan Islam kan? Bukan Islam kan? Tetapi karena kesadaran, pemahaman tentang agamanya, ya, tentang Islam, dia mengakui bahwa Islam itu baik. Maka selanjutnya dia mengatakan begini, bahwa apa yang dituduhkan Islam sebagai agama anarkis, sebagai agama teroris, itu salah. Kalau pelaku ada, iya, umat Islam. Tetapi teroris radikal intoleran ini tidak hanya di dalam Islam saja, Mas. Semua agama punya aliran radikal. Semua agama punya aliran radikalisme. Ini yang harus kita pahami. Ya, ini yang harus kita pahami. Hanya karena di Indonesia umat Islam itu mayoritas, maka apapun itu pasti menjadi sensitif. Apalagi setelah tragedi WTC 11 September 2001 yang dilakukan oleh Osama bin Laden. Islam sampai dihancurkan dengan cara apapun, sampai muncul namanya Islamofobia, ya, atau Islamofobia di sini. Apapun yang terkait dengan Islam itu pokoknya teroris. Nah, ini. Padahal kan tidak. Itu kan yang melakukan adalah orang yang memahami Islam secara parsial. Islam itu kan sifatnya ada dua, Mas. Ya. Kadang kita mengobok-ngobok. Islam itu ada sifatnya irasional, ada Islam itu sifatnya rasional. Ada muhkam, ada mutasyabih. Ada qot'i, ada dhonni. Ranah kita kan yang di qot'i dan muhkam itu kan bukan ranah kita. Tetapi kadang kita ngobok-ngobok itu. Ya. Tetapi yang kadang rasional itu tidak tersentuh. Inilah. Jadi dalam diri manusia, saya bedakan begini, Mas. Mas Faisal, masih ingat enggak ayat Al-Quran? Ketika Allah meniupkan roh kepada hambanya, kepada sampean juga kepada saya. Ketika dalam rahim ibu sampean juga ibu saya, 4 bulan. Allah mengatakan, engkau akan aku tiupkan roh kepadamu, wahai fulan. Tetapi syaratnya satu. Ya, kamu harus menyembah kepadaku. Kemudian kita, sampean waktu itu menjawab, qalu bala syahidna. Siap atau sendiko dawo, ya Tuhan, saya akan menyembahmu. Ya, saya juga mengatakan begitu. Ketika dia keluar atau dia lahir dari rahim seorang ibu, dia berkhianat, tidak menyembah Tuhan. Maka pada dasarnya setiap manusia itu adalah esensinya beragama. Sehingga Allah meniupkan ruh, ya, ketika kita dalam kandungan 4 bulan. Kalau dalam orang Jawa ada mapati kan, ketika hamil 4 bulan diselamati apa? Karena pada itu adalah Allah meniupkan roh kepada janin. Itu jawaban saya, Mas Faisal. Pak, terima kasih. Yang lain? Saya Pak Nur Saya Hadi. sebenarnya ada
pertanyaan, Pak. Ini Oh, yang siapa? lain dulu ya udah. Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak Nur Hadi. Terima kasih juga ilmunya. Ini saya mau tanya. Monggo, Mas. Pada tahun 2013, kebetulan saya kuliah di salah satu PTN di Semarang. Juga waktu itu gerakan intoleransi begitu gencar, Pak. Ya. Bahkan mungkin sampai masuk pada ranah perkuliahan. Dan sekarang itu sudah tahun 2021, Pak. Berarti Kenapa 8 gerakan, iya, 8 kenapa tahun. gerakan intoleransi ini begitu susah untuk dihilangkan? Apakah gerakan ini istilahnya masif, artinya dikoordinir oleh organisasi atau perkumpulan tertentu, atau gerakan intoleransi ini menjadi mengalir dengan sendirinya, Oke. gitu. Terus tentunya gerakan intoleransi ini kan berbahaya, Pak. Tadi di PPT juga saya lihat dapat dikatakan menjaga berbahaya untuk keutuhan bangsa. Apa tidak ada tindakan dari pemerintah, Pak, untuk istilahnya memberantaslah gerakan intoleransi ini, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mas Khairul Mulyana. Iya, Pak. Begini, Mas. Sampean kalau ingat, HTI dibubarkan, ya, FPI dibubarkan, itu dalam rangka memotong gerakan-gerakan intoleran, memotong gerakan-gerakan radikalisme. Ya, saya contohkan, Mas. Misal Mas Khairul itu di PT Semarang, PT-nya mungkin ya, Mas, saya menebak. PT-nya adalah mungkin umum ya, Mas. Di PTN, Pak, perguruan Oh, tinggi. PTN, perguruan Ya. tinggi negeri. Layak umum ya. Ya. Bukan keislaman. Kalau PTN di sini Islam kan hanya satu. Ya Uin Wali Songo kan gitu di Semarang kan. Iya, Pak, yang umum. Nah, yang umum kan. Cobalah sampean. Saya tanya, Mas, ikut aktif di gerakan atau organisasi masyarakat kampus enggak, Mas? Mahasiswa. Pernah ikut, Pak. Oke. Yang sampean ikuti apa? GMNI? Waktu itu di kerohanian Islam di tekniknya. Oke, Rohis ya. Oke. Iya. Ketemu ini Rohis. Tadi dalam survei Lakib itu sudah saya sebutkan ya, atau dalam penelitiannya Wahid Foundation, salah satu yang paling bahaya, Mas, itu ya di Rohis itu. Seringkali di Rohis itu adalah programnya itu tertutup. Ya. Yang kedua, ketika dalam kegiatannya itu pula sering disusupi oleh aliran-aliran lain. Ini sebenarnya masif, Mas. Masif dan struktur. Kemudian yang kedua, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah saat itu. Kenapa, Pak? Karena apa? Golongan-golongan itu dulu adalah penyumbang suara terbanyak pemerintah. Saya contohkan misal begini. Kalau pemilu misal di Jakarta antara Anies Baswedan dengan Ahok, itu kan sensitif betul. Ya, agama yang menjadi diusung. Agama itu yang diusung. Sehingga menjadi apa? Menjadi kacau betul. Nah, coba zaman ketika saat itu ya video-video ya HRS Habib Rizik Syihab itu mengatakan seperti itu kan, satu sisi dia bangga bahwa dia itu adalah mendukung ISIS, kemudian pernah mengatakan jangan salahkan nanti kalau ada polisi ya ditemukan terbunuh di tengah jalan. Loh, ini kemudian ada lagi ketika ada sweeping Ramadan atau puasa. Loh, apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu ketika hanya puasa? Kan tidak, Mas. Ya, kan tidak. Ya kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar ya konsisten. Tapi jangan dengan kekerasan sweeping seperti tadi. Harus dengan menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Nah, caranya apa tadi, Mas? Ya, maka di sini ada Rohis misal.
itu ya harus kita bedah programnya. Oh, kegiatannya juga tidak tidak tertutup, kan begitu. Kemudian dalam proses pembelajarannya, mungkin Mas Khairul ya ketika kuliah, ada salah satu dosen yang mendoktrin itu. Mungkin ya kalau di umum itu ada. Kebetulan saya punya teman yaitu Dr. Ali Masyar UNES, dia itu adalah direktur anti radikalisme, ya. Dia sama, banyak memang kawan gitu kan. Di tempat saya itu juga ada kan dosen yang kadang mendoktrin kepada mahasiswa dalam pembelajaran harus mengikuti aliran yang diikuti atau aliran yang dianut. Nah ini. Maka ada juga banyak organisasi mahasiswa yang justru mengarahnya ke sana, Mas. Ya, mengarahnya adalah oh, kamu pemahamannya misal begini, yang sudah tidak rahasia lagi. Kadang mengatakan begini, Al-Quran dengan buku itu bagus mana? Ya pasti bagus Al-Quran lah. Lah, pertanyaan-pertanyaan ini sudah kelihatan mengarah kepada radikal, mengarah kepada intoleransi. Ada lagi mengatakan begini, kamu dengan dosen dan ajaran Nabi Muhammad itu bagus mana? Ya tetap bagus Muhammad lah. Tuh, kalau bagus Muhammad, berarti yang kamu ikuti siapa? Ya Nabi Muhammad. Loh, kalau yang kamu ikuti Nabi Muhammad, maka tinggalkan dosenmu. Apa yang dikatakan oleh dosenmu, itu tinggalkan. Jangan kamu percayai. Sama tidak Mas Khairul seperti itu? Ini langkah-langkah yang masif, Mas. Nah, pada dasarnya itu adalah pembodohan struktural. Itu adalah pencucian otak itu. Ya, itu. Maka kita harus hati-hati. Harus memahami agama, harus dengan benar. Memahami agama jangan parsial. Karena dalam agama itu ada beberapa ilmu yang harus dikuasai. Ya, apakah ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya apa tidak atau sesudahnya apa tidak? Apakah ayat ini ada hubungannya dengan hadis yang lain apa tidak? Atau ayat ini sudah dimansuh oleh hadis apa tidak? Ayat ini sudah dimansuh oleh ayat yang lain apa tidak? Ini penting ini. Kadang kita itu menjadi ambigu, Mas. Ya, sering orang menge-share di WA, ya. Amin, kata amin sajalah. Kadang itu huruf meme-nya itu ada tasjidnya kan. Ya-nya tidak ada. Padahal huruf ya-nya ada tasjid. Meme-nya ada tasjid. Terus artinya itu apa? Ya, itu tidak menjadi persoalan kadang. Tetapi banyak orang mengatakan begini, menulis Assalamualaikum, ASSWRWB, itu kadang disalahkan. Ya harus lengkap katanya. Ditulis lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi jawabannya dia juga tidak paham. Dia jawabannya hanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu diteluruskan. Kalau dia protes seperti itu harus paham. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mengucapkan itu, dia harus jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu aturannya harus jelas. Katanya tidak boleh. Loh, itu kan pemafhuman, sudah lazim. Coba kalau Mas Khairul itu ngajar atau apa, usul kaidahnya itu dipakai. Karena apa? Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan ASSWRWB itu sudah pemakluman. Itu sudah lazim orang memahami bahwa itu adalah bunyinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada yang nge-share ayat. Kadang itu salah. Ya. Kata Allah itu ada, Allah itu lam pertama ada tasjidnya, lam kedua ada tasjidnya. Terus artinya apa? Ketika diingatkan, loh saya kan hanya ambil dapat dari grup sebelah. Lah ini kan kacau. Ini namanya tidak tabayun, tidak cross check dulu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman ini akhirnya apa? Ya, Al-Qur'an itu hanya dijadikan sebagai alat, sebagai aspirasi, bukan inspirasi. Itu jawaban sementara saya, Mas Khairul. Terima kasih. Assalamualaikum.
Monggo, masih ada yang lain? Halo, moderator? Masih ada yang tanya? Monggo Mas, masih ada yang tanya enggak? Pak, di kolom Ya dibacakanlah. Oke, tak baca dulu. Muhammad Faisal, sudah. Orang lebih suka mengonsumsi dakwah online